Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya diberi kesehatan. Hari ini kita sudah memasuki semester 2. Meskipun semester 2 ini masih daring, kita harus tetap semangat untuk belajar. Hari ini Ustazah akan mengajar kembali materi IPA. Materi hari ini yaitu daur hidup atau siklus hidup pada makhluk hidup. Ya. Sebelum Ustazah mulai, kalian siap-siap dulu, disimak dengan baik. Siklus hidup makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh atau berat tubuh. Jadi, jika makhluk hidup itu mengalami pertambahan tinggi dan berat tubuhnya, berarti makhluk hidup tersebut mengalami pertumbuhan. Sedangkan perkembangan merupakan proses pematangan fungsi alat tubuh, seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Jadi, makhluk hidup itu selain mengalami pertumbuhan yang berhubungan dengan fisik, tinggi badan, berat tubuh, juga mengalami perkembangan. Perkembangan itu lebih pada pematangan fungsi alat tubuh. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan akan membentuk sebuah daur hidup. Jadi, tahapan pertumbuhan dan perkembangan dari kecil hingga dewasa itu akan membentuk sebuah daur hidup. Apa itu daur hidup atau siklus hidup? Daur hidup merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Jadi proses pertumbuhan dan perkembangan dari lahir sampai dewasa itu namanya daur hidup atau siklus hidup. Semua makhluk hidup mengalami proses tersebut. Coba sekarang kita perhatikan, ada dua gambar hewan. Di sini yang pertama ayam. Dari ayam dewasa ini biasanya bertelur. Ayam akan bertelur, telurnya akan menetas menjadi ayam kecil atau muda dan kembali menjadi ayam dewasa. Jadi proses pertumbuhan ayam dari lahir atau menetas hingga dewasa ini yang dimaksud dengan daur hidup. Contoh yang lain pada kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa ini akan bertelur. Setelah bertelur akan berubah menjadi ulat. Ulat ini akan berubah menjadi kepompong dan kepompong pun akan menjadi kupu-kupu dewasa. Sama proses pertumbuhannya dari telur menetas menjadi kupu-kupu sampai dewasa itu disebut daur hidup atau siklus hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap pertumbuhannya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tahap pertumbuhannya, mereka tidak mengalami metamorfosis. Dari dua contoh hewan yang ada di sini, ayam dan kupu-kupu, coba kita perhatikan ayam. Di sini ayam tidak mengalami perubahan bentuk pada tahap pertumbuhannya, hanya mengalami perubahan besarnya saja. Berarti ayam ini termasuk hewan yang tidak mengalami metamorfosis.
Sedangkan kita perhatikan kupu-kupu, pada kupu-kupu tampak jelas ada perubahan bentuk dalam tahap pertumbuhannya. Dari telur menjadi ulat, bukan kupu-kupu kecil, tapi ulat. Jadi kepompong, baru jadi kupu-kupu. Jadi, hewan yang mengalami perubahan bentuk itu disebut mengalami metamorfosis. Metamorfosis sendiri nanti dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yuk lanjut. Siklus hidup serangga. Coba perhatikan. Ustazah mengambil lagi kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk jenis serangga. Yang kedua, belalang. Belalang juga termasuk jenis serangga. Apa bedanya kupu-kupu dan belalang? Kita simak bersama. Kupu-kupu pada tahapan pertumbuhan kupu-kupu daur hidupnya, setelah menjadi telur, kupu-kupu menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, menjadi kepompong atau pupa. Setelah itu menjadi kupu-kupu dewasa kembali. Siklus hidup kupu-kupu ini mengalami perubahan bentuk dari awal lahir hingga dewasa. Bentuk ketika lahir dan dewasa berbeda. Jadi, kupu-kupu ini merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh pada setiap tahapannya. Jelas sekali, di sini kupu-kupu berubah bentuk dalam setiap tahapannya. Maka kupu-kupu tersebut dikatakan mengalami metamorfosis sempurna. Sekarang kita perhatikan belalang. Belalang, dari belalang dewasa lahir menjadi telur. Setelah itu akan lahir menjadi belalang kecil atau nimfa yang tidak bersayap. Setelah itu akan tumbuh sayapnya dan kembali menjadi belalang dewasa yang sudah sempurna. Belalang ini dikatakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Mengapa? Karena perubahan bentuk tubuhnya tidak terjadi dalam setiap pertumbuhannya. Jadi, apa itu metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama dengan bentuk dewasanya dan tidak melalui tahapan kepompong. Jelas sekali, bentuk tubuh lahir dengan dewasanya sama. Hanya berbeda sedikit di mana ketika habis bertelur belum keluar sayapnya, sedangkan dewasa sudah sempurna sayapnya dan tidak mengalami tahap kepompong. Itulah yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna. Ciri-ciri metamorfosis sempurna. Apa cirinya? Terdapat perbedaan tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong. Terdapat 4 fase dalam metamorfosis sempurna, yaitu ada telur, larva, pupa, dan imago atau fase dewasa. Apa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Contohnya kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, dan masih banyak lagi. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, fase-fasenya adalah dari telur menjadi nimfa atau hewan fase muda dan setelah itu menjadi imago atau hewan fase dewasa. Apa contohnya? Belalang, kecoak, capung, dan masih banyak lagi. Dari sini kalian sudah bisa membedakan apa itu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
Jika Ustazah nanti menampilkan sebuah gambar, kalian tahu, oh itu mengalami metamorfosis sempurna. Karena apa? Bentuk tubuh lahir dan dewasa beda. Prosesnya ada mengalami fase pupa. Yang itu tidak sempurna. Kenapa? Karena bentuknya sama dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Jelas ya? Contoh metamorfosis sempurna. Coba perhatikan gambarnya ya. Di sini Ustazah mengambil gambar katak dan nyamuk. Tampak jelas sekali. Katak mulai dari dewasa bertelur menjadi kecebong tanpa kaki. Jelas bentuknya berbeda. Setelah itu kecebong ada kakinya, katak muda dan katak dewasa. Bentuk hewan lahir dan dewasa berbeda. Yang kedua nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur. Setelah bertelur menjadi larva atau jentik-jentik. Ya, jentik-jentik ini biasanya yang ada di air ya. Di tempat mandi kita sering ada jentik-jentik yang melukat-melukat itu. Itu adalah nyamuk yang masih kecil. Setelah itu jadi pupa dan jadi nyamuk dewasa. Dari sini tampak jelas sekali bentuk hewan saat lahir dan dewasa itu berbeda. Ini contoh metamorfosis sempurna. Contoh metamorfosis tidak sempurna. Kita perhatikan, ini ada gambar kecoa sama capung. Kecoa dan capung merupakan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Coba kalian perhatikan, kecoa dari telur menjadi nimfa atau kecoa muda, terus berlanjut sampai menjadi kecoa dewasa. Jelas sekali di sini bahwa kecoa ini tidak mengalami perubahan bentuk dalam setiap tahapan pertumbuhannya. Yang kedua adalah capung. Capung juga merupakan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dari telur capung dewasa bertelur menjadi nimfa atau capung muda, setelah itu menjadi imago atau capung dewasa. Manfaat makhluk hidup. Tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang metamorfosis. Di situ yang dijelaskan adalah hewan. Siapa saja sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang yang akan dibahas adalah manfaat hewan dan tumbuhan bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Manfaat hewan bagi lingkungan. Menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Apa itu zat hara? Zat hara yaitu zat atau mineral yang ada di dalam tanah yang dimanfaatkan tumbuhan dalam proses fotosintesis dan yang lainnya. Yang kedua, menjaga keseimbangan alam. Jadi, hewan ini sangat bermanfaat bagi tumbuhan, bagi alam, dan bagi manusia. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Sangat banyak manfaat tumbuhan bagi lingkungan ya. Di semester 1 pun kita sudah pernah belajar manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen. Semakin banyak tumbuhan di sekitar kita, maka oksigennya semakin banyak. Dan suhu udara di sekitar lingkungan pun menjadi lebih sejuk. Menahan air bersih agar tidak terjadi erosi. Pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Kita perhatikan di pegunungan, kenapa kok banyak tanah miring dan banyak pohon-pohon yang besar? Ternyata fungsi pohon di situ adalah berfungsi untuk melindungi tanah-tanah agar tidak mudah longsor. Menyerap karbon dioksida. Karbon dioksida ini zat-zat yang dikeluarkan oleh banyak mesin-mesin ya, seperti kendaraan. Nah, itu kan
membuat polusi udara. Tapi jika di suatu tempat itu banyak pohon, maka polusi-polusi itu akan diserap oleh pohon atau tumbuhan dan membantu proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Hewan dan tumbuhan bagi manusia. Apa manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia? Yang pertama, sebagai bahan pangan untuk makan. Hewan sudah jelas, banyak hewan yang bisa kita makan. Contohnya sapi, ayam, udang, dan ikan. Tumbuhan, sayuran, buah-buahan, palawija, itu jenis-jenis tumbuhan yang bisa kita makan. Tumbuhan, peralatan rumah tangga. Banyak peralatan di rumah kita yang terbuat dari tumbuhan, kayu, pohon jati untuk pintu, dan sebagainya. Bahan sandang atau pakaian. Ternyata pakaian yang kita gunakan ini bahan awalnya juga dari hewan dan tumbuhan. Bahan yang digunakan berasal dari serat hewan dan tumbuhan. Hewan contohnya ulat sutra dan domba itu bisa dimanfaatkan untuk pakaian atau sandang. Tumbuhan dari pohon kapas. Selain itu, hewan dan tumbuhan juga sangat bermanfaat sebagai obat-obatan. Ya, obat-obatan herba alami itu biasanya berasal dari alam atau hewan dan tumbuhan. Contohnya kunyit, jahe, temulawak, sereh. Ini yang sekarang termasuk jenis tumbuhan yang diburu oleh orang ya. Karena zamannya COVID sekarang ini kita harus banyak-banyak mengkonsumsi rempah-rempah dan rimpang. Hewan, kadal, kelelawar, cacing itu ternyata juga bisa digunakan sebagai obat-obatan. Bagaimana cara melestarikan tumbuhan? Ya, banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Satu, dengan melakukan pembudidayaan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Selain itu bisa membuat kebun koleksi, biasanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Dari bibit-bibit unggul itu kita tanam pada tempat yang kita sebut kebun koleksi agar bibit unggul itu tetap bertahan dan tersedia. 3. Kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Yang keempat, kebun botani. Kebun untuk melestarikan tumbuhan. Pelestarian hewan, banyak sekali ya bagaimana upaya melestarikan hewan, mulai dari menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Hewan yang langka itu kita ambil atau kita isolasi pada tempat tertentu agar tidak punah. Mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetasnya. Karena tidak semua hewan itu bisa langsung menetasi telur-telurnya, malah telur-telurnya kadang dimakan. Bagaimana caranya agar tetap bisa menetas? Maka dibantu menetaskannya. Karena peralatan zaman sekarang sudah semakin canggih. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Kita buat tempat lagi yang lebih cocok agar hewan langka itu tetap bertahan. Membuat undang-undang perburuan, undang-undang yang terkait dengan perburuan hewan secara liar, dan memberikan sanksi tegas pada pelanggar dengan memberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Pelestarian hewan dan tumbuhan selain pada diterangkan usaha di depan tadi juga dapat dilakukan melalui proses pelestarian secara ex situ dan in situ. Apa maksudnya? Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya.
kita melestarikan di luar tempat aslinya. Contoh, kebun binatang. Kita melestarikan hewan-hewan di kebun binatang. Apakah itu tempat asli mereka? Tidak. Tempat asli mereka tidak di situ. Hewan-hewan itu dibawa ke kebun binatang dan dirawat dengan baik di situ. Kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Sedangkan pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, cagar alam, hutan lindung, dan taman safari. Jadi, pelestarian in situ itu mereka tetap ada di habitat aslinya, tapi dilindungi oleh pemerintah. Oke? Alhamdulillah, untuk pelajaran hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Mulai dari tadi belajar tentang daur hidup atau siklus hidup. Setelah itu metamorfosis, jenis metamorfosis, dan manfaat makhluk hidup terutama hewan dan tumbuhan bagi lingkungan sekitar. Apakah hari ini ada tugas Ustazah? Hari ini tugasnya hanya membaca kembali modul pelajar materi IPA. Modul pelajar yang berwarna biru itu ada di halaman 43 sampai 52. Silakan kalian baca kembali, kalian pahami. Ustazah, di dalam situ ada beberapa latihan soal. Apakah aku boleh mengerjakan? Boleh. Silakan latihan soal yang ada di modul pelajar itu kalian kerjakan semuanya, tidak apa-apa. Meskipun Ustazah tidak menyuruh mengerjakan dan tidak menyuruh mengumpulkan. Kalian mengerjakan sebagai latihan dan evaluasi bahwa setelah kalian membaca atau menyimak materi kalian sudah paham. Silakan dikerjakan saja, tidak apa-apa. Oke? Jazakumullah. Ustazah cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Kita bertemu minggu depan. Jika ada yang tidak paham, insya Allah akan ada tanya jawab di minggu depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.